Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Drive adalah film Korea tahun 2024 bercerita tentang seorang YouTuber yang diculik oleh orang misterius. Cerita dimulai dengan video perkenalan diri dari seorang wanita bernama Han Yuna. Yuna mengunggah video tersebut ke channel YouTube yang baru ia buat. Dan setelah itu, Yuna memulai kontennya dengan mengunggah video ASMR. Meski yang menonton sepi, tapi Yuna berusaha konsisten. Yuna setelah itu siaran langsung sambil memasak. Dan ketika mukbang, Yuna meyakini bahwa masakannya enak. Yuna pun mengakhiri live-nya, tapi tanpa sadar, Yuna malah memuntahkan makanannya padahal live-nya masih berlangsung. Yuna jadi minta maaf ke penontonnya, dan setelah itu, Yuna beralih konten dengan bernyanyi. Penonton yang suka dengan suara Yuna jadi banyak yang berlangganan. Sampai setelah itu, Yuna siaran langsung dengan menceritakan tentang ayahnya. Yuna dulu sering diantar ayahnya ke sekolah akting dengan mobil kesayangan. Namun karena bisnis si ayah bangkrut, mereka jadi kehilangan rumah, mobil, dan segalanya. Ayahnya Yuna memutuskan bunuh diri. Hingga dari kisah itu, banyak simpati yang Yuna dapat dari para pelanggannya. Pengikut Yuna juga semakin bertambah, sampai ada produser televisi yang mengajak Yuna bekerja sama. Yuna tekan kontrak, hingga dari situ, Yuna jadi bisa membeli kembali mobil kesayangan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Yuna semakin terkenal, sampai namanya itu masuk ke jajaran 10 besar influencer terbaik. Konsistensi Yuna berhasil membuat channelnya mendapatkan 700.000 pelanggan. Hingga singkatnya, produser Yuna yang bernama Yoon Sok kini mempersiapkan barang-barang Yuna dari bagasi mobil karena Yuna akan datang ke acara pameran untuk mempromosikan alat make up. Nah, dalam perjalanan, Yuna ditelepon oleh direktur TV lain. Yuna menutup panggilan dengan sopan, membuat Yoon Sok bertanya siapa yang menelpon. Yuna pun mengaku panggilan tersebut dari pemilik restoran. Tapi diam-diam, Yuna chattingan dengan produser TV lain, yang mana direktur TV itu rupanya ingin mengontrak Yuna. Tapi Yuna masih ragu pindah agensi, karena ia masih terikat kontrak dengan Yoon Sok. Yuna takut jika pindah namanya akan dicap buruk, tapi direktur TV lain itu langsung menjanjikan akan memberikan Yuna para kru yang lebih baik dari agensi Yoon Sok. Direktur TV lain itu juga menawarkan kontrak Yuna seharga $350.000, membuat Yuna sedikit tergiur. Tawaran tersebut membuat Yuna senang, sampai Yoon Sok yang membahas soal konten malah Yuna abaikan. Mereka lalu tiba di acara pameran, dan di sana sudah ada YouTuber wanita yang juga diundang untuk mempromosikan alat-alat make up. Manajer pameran pun langsung memberikan Yuna barang untuk Yuna promosikan, karena sebentar lagi acaranya itu akan disiarkan di TV. Namun rupanya kru pameran memberitahu manajer bahwa acara mereka tidak bisa disiarkan di TV karena kru dari pihak penyiaran tidak bisa hadir. Manajer pameran jadi bingung, hingga Yuna jadi langsung memberi penawaran ke si manajer agar acaranya itu disiarkan di channel YouTube pribadinya. Yuna menjanjikan akan memberikan si manajer 50% dari penghasilan yang ia dapat dari para pelanggannya. Tapi dengan syarat hanya Yuna yang boleh menyiarkan acara itu di channel pribadinya. Si manajer harus membatalkan kontrak dengan YouTuber lainnya, dan jika terkena pelanggaran kontrak, si manajer bisa mengganti rugi dengan 50% penghasilan yang Yuna berikan. Si manajer pun setuju, dan Yuna serta Yoon Sok juga bersiap untuk siaran langsung. Tapi Yuna malah kesal karena seorang detektif wanita bernama Park kini menemuinya. Nah, detektif Park ini rupanya ingin mengajak Yuna syuting untuk promosi karena anaknya detektif Park sangat mengidolakan Yuna. Detektif Park memohon agar Yuna sukarela menuruti permintaannya itu demi anaknya. Tapi Yuna langsung menolak karena ia ingin dibayar. Yuna pun mengembalikan kartu nama detektif Park, tapi detektif Park minta Yuna menyimpannya dan minta dihubungi jika Yuna berubah pikiran. Setelah itu Yuna siaran langsung sambil mempromosikan alat-alat make up. Tapi Yoon Sok menghentikan siaran karena ada YouTuber lain yang juga siaran langsung di acara itu. Yoon Sok dan Yuna jelas protes ke si manajer yang melanggar perjanjian, Tapi si manajer mengaku YouTuber lain itu
memberinya lebih banyak keuntungan dibanding yang Yuna tawarkan. Lagi pula Yuna bukan bintang top, jadi si manajer minta Yuna tidak merasa hebat karena level YouTuber lain itu tidak jauh dari Yuna. Yuna yang kesal jadi ingin tahu siapa yang membawa YouTuber lain itu. Hingga direktur TV lain yang sebelumnya mengajak Yuna bekerja sama pun langsung memperkenalkan diri. Direktur bernama Nah inilah yang membawa YouTuber lain itu. Dan karena direktur Nah ini rupanya direktur stasiun TV besar, membuat Yuna setelah itu jadi langsung memvideo call-nya. Yuna memutuskan menerima tawaran kontrak direktur Nah sebelumnya, tapi direktur Nah mengaku sudah bekerja sama dengan YouTuber lain. Yuna pun minta direktur Nah memutuskan kontrak dengan YouTuber baru itu. Dan untuk denda pelanggaran kontraknya, Yuna yang akan membayar dengan uang pribadinya. Direktur Nah pun jadi mengajak Yuna bertemu besok, dan Yuna juga setuju, asalkan direktur Nah membayar seluruh biaya kontraknya di muka. Direktur Nah pun minta Yuna tidak khawatir, hingga setelah itu Yuna kembali ke mobil. Ponsel Yoon Sok terjatuh di mobil Yuna, tapi Yuna tidak memperdulikan dan memilih tidur. Hujan tak lama turun, dan tiba-tiba ada seseorang mendekat ke mobil Yuna. Yuna yang tertidur pulas tidak menyadari itu, sampai singkatnya saat terbangun, Yuna sudah dalam keadaan terikat di tempat yang gelap. Yuna pun langsung melepaskan diri dan minta tolong. Sampai tak lama, ada panggilan dari ponsel lipat yang berbunyi di sekitar Yuna. Yuna mengangkatnya, dan yang menelpon rupanya pemilik ponsel yang kini Yuna pakai. Pemilik ponsel itu ingin ponselnya dikembalikan, hingga Yuna juga sekalian minta tolong. Pemilik ponsel jadi langsung menanyakan keberadaan Yuna, namun Yuna sendiri tidak tahu berada di mana. Yuna pun mengecek sekitaran tempat sempit dan gelap itu, sampai ketika Yuna menemukan bola golf yang bertuliskan namanya, Yuna langsung sadar jika sekarang ia sedang dikurung di bagasi mobilnya. Si pemilik ponsel mengira Yuna dalam kondisi mabuk, namun Yuna sendiri bingung karena saat terbangun dirinya sudah dikurung di bagasi mobil. Yuna pun menyebutkan lokasi terakhir mobilnya dan langsung minta si pemilik mencari mobil dengan model dan plat yang Yuna sebutkan. Si pemilik ponsel yang kebetulan dekat dengan lokasi pun langsung mencarinya, namun si pemilik ponsel tidak menemukan mobil yang berwarna hitam. Nah, Yuna merasa aneh karena si pemilik ponsel bisa tahu mobil Yuna berwarna hitam, padahal Yuna tidak pernah menyebutkan warna mobilnya. Yuna ingin tahu bagaimana si pemilik ponsel bisa tahu, hingga si pemilik ponsel pun langsung tertawa, karena ternyata si pemilik ponsel adalah penculik yang memasukkan Yuna ke dalam bagasi mobil. Si penculik lalu mulai mengendarai mobil Yuna, dan Yuna ingin si penculik menjelaskan alasan ia diculik. Yuna bisa memberikan berapapun uang yang si penculik minta asal dirinya dibebaskan, hingga si penculik langsung minta tebusan $1 juta. Yuna pun menjelaskan dirinya tidak punya uang sebanyak itu, tapi si penculik sangat tahu bahwa Yuna adalah YouTuber pendatang baru yang sukses tanpa memiliki orang tua. Nama Yuna yang naik daun membuat Yuna bisa memenangkan banyak hadiah, apalagi Yuna baru saja mendapatkan uang kontrak dari direktur Nah. Si penculik pun minta Yuna mentransfer uang itu dengan waktu 1 menit. Tapi sebelum itu, si penculik minta Yuna menonton video di ponsel lain yang sudah disiapkan. Video itu rupanya berisi video penghancuran mobil di tempat pembuangan mobil bekas. Dan sekarang, si penculik akan membawa Yuna ke tempat itu. Si penculik minta Yuna secepat-cepat transfer uang, karena jika tidak, si penculik akan menghancurkan mobil Yuna sekaligus bersama Yuna yang ada di dalamnya. Yuna yang takut pun langsung mentransfer uang dan minta dibebaskan. Tapi si penculik menolak karena uang yang Yuna transfer hanya $350.000. Sebelumnya si penculik minta $1 juta. Jadi Yuna harus mentransfer lagi sebanyak $650.000. Yuna pun mengaku tidak punya uang lagi karena uang tanda tangan kontrak yang ia dapat dari direktur Nah hanya $350.000. Si penculik jelas tidak percaya Yuna tidak punya uang, karena yang ia lihat di setiap pesta, Yuna selalu memakai barang-barang mewah. Yuna mengaku semua barang itu adalah pemberian orang, dan ia memohon agar si penculik membebaskannya. Yuna berjanji akan mencari uang untuk membayar sisanya, tapi si penculik tetap menolak karena ia butuh uangnya sekarang.
Yuna jelas tidak bisa mencari uang dalam situasi sekarang, hingga si penculik langsung minta Yuna secara langsung agar mendapatkan uang dari para pelanggan. Si penculik memberi waktu 1 jam sampai jam 12 malam, membuat Yuna semakin bingung karena bagaimana bisa menghasilkan $650.000 hanya dengan waktu 1 jam. Tapi si penculik tidak mau tahu, intinya Yuna harus mentransfer $650.000 dengan waktu 1 jam. Hanya itu cara satu-satunya, karena jika menolak, si penculik akan membawa Yuna ke tempat pembuangan mobil dan Yuna akan hancur bersama mobilnya. Yuna pun jadi bersiap untuk siaran langsung, hingga notifikasi siaran langsung Yuna mulai bermunculan di ponsel para pelanggan. Si penculik juga siap menyaksikan, dan sebelum mulai, Yuna mencoba menghubungi Yunsok. Tapi karena Yunsok tidak mengangkat panggilan, membuat Yuna jadi menghubungi polisi. Yuna menjelaskan dirinya diculik dan minta polisi untuk melacak ponselnya. Yuna juga menyebutkan plat mobilnya, namun karena penculik membanting kemudi, membuat Yuna jadi mematikan panggilan dan memulai siaran langsungnya. Yuna pun langsung menjelaskan kepada pelanggan bahwa dirinya diculik di dalam bagasi mobil, dan untuk bisa bebas, Yuna harus memberi tebusan $650.000 dalam waktu 1 jam. Banyak penonton yang mengira settingan, tapi Yuna berusaha meyakinkan bahwa dirinya benar-benar diculik. Nah, tak lama, seorang pelanggan dengan nickname Crusader mulai berdonasi sekaligus menyuruh Yuna mencari di YouTube tutorial kabur dari bagasi mobil. Yuna pun menonton tutorialnya, dan intinya jika ingin keluar, Yuna harus mendorong batang logam yang ada di sekitar bagasi. Yuna lalu mempraktikannya, namun batang logamnya patah sampai membuat tangannya terluka. Yuna hampir putus asa, namun Crusader kembali donasi dengan nominal yang cukup besar. Yuna jelas sangat berterima kasih, namun setelah itu Crusader mengirim foto Yuna yang tertidur di bagasi mobil. Nah, si Crusader ini ternyata adalah orang yang menculik Yuna. Crusader sengaja menonton karena Crusader sadar bahwa sepertinya Yuna tidak mungkin bisa mendapatkan $650.000 dari para pelanggannya. Jadi Crusader akan terus berdonasi, dan ia mempersilahkan para pelanggan lainnya untuk menyuruh Yuna melakukan apapun. Karena demi mendapatkan $650.000 dalam waktu 1 jam, Yuna pasti akan melakukan apapun. Siaran langsung Yuna yang mencekam seketika berubah menjadi hiburan bagi para pelanggan, hingga Yuna pun jadi terpaksa mempersilahkan para pelanggan memerintahkan apapun. Yuna siap menuruti sambil diam-diam menarik batang logam dengan alat seadanya, sampai Crusader mengirim foto wanita bernama Han Ji-hee. Banyak pelanggan yang mengira Yuna adalah Ji-hee, tapi Yuna langsung membantah dan mengaku tidak mengenal wanita bernama Ji-hee. Yuna pun akan menjelaskan secara jujur siapa dirinya, namun ia minta Crusader memperlambat kecepatan mobilnya. Yuna mengaku mual dan takut muntah seperti sebelumnya, hingga Crusader pun menurutinya. Yuna jadi bisa menarik batang logam yang patah, hingga saat kunci bagasi mobil berhasil dibuka, Yuna langsung bersumpah serapah. Yuna berusaha keluar, namun Crusader nekat berjalan mundur sampai hampir menabrak beberapa mobil lainnya. Aksi gila Crusader itu membuat siaran langsung Yuna jadi trending, hingga kapten polisi yang menyaksikan jadi langsung menghubungi Yuna. Yuna yang terluka jelas kesal karena pihak kepolisian tidak bertindak cepat. Kapten pun minta Yuna tenang, dan ia minta Yuna membuka maps untuk menunjukkan lokasinya. Kapten akan secepatnya mengirim bantuan, namun ketika Yuna cek lokasi, rupanya saat ini Yuna berada di Singapura. Kapten pun jadi akan bekerja sama dengan perusahaan telepon serta memantau semua kamera CCTV. Jadi ia minta Yuna tenang. Kapten lalu menanyakan siapa Crusader dan mengapa melakukan semua ini kepada Yuna. Yuna juga tidak tahu, dan menurut Kapten mungkin Crusader adalah haters yang dendam kepada Yuna. Kapten merasa ada pesaing yang tidak senang dengan Yuna, hingga Yuna langsung mencurigai YouTuber wanita pendatang baru yang sebelumnya sempat dikontrak oleh direkturnya. Nah, YouTuber wanita itu bernama Ria. Yuna melihat postingan Ria, yang mana Ria rupanya sudah berencana akan memposting sesuatu yang menggemparkan.
Yuna jadi langsung menghubungi Yoon Sok, dan Yuna kesal karena Yoon Sok baru mengangkatnya. Yoon Sok pun menjelaskan ponselnya ketinggalan di mobil Yuna, dan sekarang ia minta Yuna berhenti membuat prank di siaran langsung karena hal itu cukup membahayakan. Yuna pun menjelaskan jika dirinya memang diculik, dan ia minta Yoon Sok membuka laptopnya untuk mencari nomor ponselnya Ria. Yuna mencurigai Ria punya dendam sampai menculiknya, karena sebelumnya Yuna pernah membuat channel YouTube Ria di Bennett. Yuna minta Yoon Sok secepatnya menghubungi Ria. Sampai setelah itu Yuna harus menutup panggilan karena Crusader kembali menghubunginya. Crusader salut dengan siaran langsung Yuna, dan ia yakin siaran langsung itu akan membuat pelanggan Yuna semakin bertambah. Crusader minta Yuna melanjutkan acaranya, namun Yuna ingin tahu alasan Crusader melakukan semua ini. Yuna mengajak Crusader bicara baik-baik apabila Yuna pernah menyakiti, tapi Crusader menolak dan ia minta agar sebaiknya Yuna menunjukkan dirinya yang sebenarnya di hadapan para pelanggan. Yuna pun benar-benar ingin tahu alasan Crusader melakukan semua ini, tapi Crusader mengaku hanya ingin membantu Yuna karena memang situasi yang disaksikan banyak orang seperti inilah yang Yuna suka. Yuna selalu ingin menonjol dan ingin menjadi pusat perhatian. Hingga Yuna yang kesal jadi memastikan akan segera mengetahui siapa Crusader karena ia yakin sebentar lagi polisi akan segera menemukannya. Tapi Crusader tidak takut karena jika hanya melacaknya dari suara, Crusader bisa mengubah-ubah suara. Dengan suara wanita, Crusader minta Yuna melanjutkan siaran langsung karena waktu yang tersisa untuk Yuna tinggal 30 menit. Yuna pun langsung melanjutkan siaran langsung hingga kemudian Crusader kembali donasi dan bertanya tentang kebenaran ayahnya Yuna yang bunuh diri. Crusader sudah melihat catatan rumah sakit menyatakan sebaliknya, hingga para pelanggan yang mengetahui itu jadi sadar bahwa selama ini Yuna mengada-ngada cerita tentang kematian ayahnya demi meraup keuntungan. Yuna pun terdiam tak bisa menjelaskan, dan Yoon Sok yang kini membuka laptop Yuna juga mendapatkan email dari direkturnya. Setelah itu, Crusader membuat pertunjukan dengan menyuruh Yuna membuka lantai bagasi. Yuna pun menurutinya, namun saat dibuka, Yuna langsung tercengang karena melihat potongan jari. Yuna jadi mengumpat, membuat Crusader jadi minta Yuna menghentikan siaran langsung. Crusader yang kesal jadi akan membawa Yuna ke tempat penghancur mobil, hingga Yuna yang takut pun jelas memohon untuk tidak dibunuh. Crusader tentu akan menuruti, tapi ia minta Yuna memakan potongan jari. Crusader akan membantu Yuna mengumpulkan uang secepatnya dengan memberi donasi, dan para pelanggan lainnya juga ikut menyuruh Yuna memakan potongan jari. Yuna yang habis sabarnya jelas menolak, tapi menurut Crusader, hal tersebut belum seberapa dibanding merasakan penderitaan saat menghadapi kematian. Kapten polisi lalu kembali menghubungi, hingga Yuna langsung minta kapten untuk menangkap Ria. Yuna yakin Ria adalah dalang di balik penculikannya, namun kapten menanggapinya dengan santai karena Ria yang Yuna curigai kini sedang siaran langsung. Yuna jadi minta kapten melacak Crusader, namun kapten minta Yuna berhenti siaran langsung karena ia sudah diberitahu bahwa penculikan Yuna hanyalah prank. Nah, kapten polisi mendapat informasi bahwa Yuna hanya ngeprank, ternyata dari Yoon Sok, produsernya Yuna sendiri. Yoon Sok melakukan itu karena sakit hati setelah mengetahui jika di belakangnya Yuna diam-diam bekerja sama dengan direkturnya. Yoon Sok tahu penculikan Yuna hanya sebuah prank karena saat membuka laptop Yuna sebelumnya, Yoon Sok tak sengaja membaca email dari direkturnya yang berisi cerita naskah tentang penculikan Yuna. Yuna jelas meyakinkan Yoon Sok jika ia benar-benar diculik, namun Yoon Sok tetap meyakini apa yang Yuna alami saat ini hanyalah settingan. Yoon Sok sudah muak dengan kebohongan Yuna, dan ia minta Yuna tidak mengelak lagi karena bukti transfer sejumlah $350.000 dari direkturnya juga ada di laptop Yuna. Yuna pun mencoba berkali-kali meyakinkan Yoon Sok bahwa semua itu bohong, tapi Yoon Sok yang sudah terlanjur kecewa langsung menutup sambungan. Yuna jelas semakin sedih dan tak tahu harus apa. Sampai tak lama, Detektif Park
yang sebelumnya minta Yuna syuting promo langsung menghubungi. Nah, Detektif Park ini percaya jika Yuna benar-benar diculik. Detektif Park sudah menyaksikan semuanya dan sekarang ia sedang mengikuti mobil Yuna karena sebelumnya ia sudah mendapat laporan dari mobil yang hampir tabrakan dengan mobil Yuna. Detektif Park meyakinkan akan menyelamatkan Yuna, hingga Yuna yang terharu pun jadi menanyakan bagaimana Detektif Park bisa tahu dirinya benar-benar diculik dan mengapa Detektif Park mau menyelamatkannya. Detektif Park pun mengaku karena anaknya mengidolakan Yuna, dan jika Yuna berhasil diselamatkan, Detektif Park minta Yuna berjanji untuk syuting promo. Yuna pun berjanji, dan kemudian Detektif Park membahas soal rahasia kerjasama antara Yuna dan Direkturna. Detektif Park bingung bagaimana informasi rahasia itu bisa bocor, hingga Yuna pun juga sepertinya jadi mengetahui siapa Crusader sebenarnya. Detektif Park juga sudah menemukan mobil Yuna, dan ketika Yuna membenarkan nomor platnya, Detektif Park serta para polisi langsung mengikutinya. Crusader yang sadar diikuti pun berusaha menjauh, tapi akhirnya Detektif Park bisa menghentikannya. Namun Yuna merasa mobilnya belum berhenti, karena yang dihentikan Detektif Park ternyata mobil orang lain yang memakai plat nomor palsu yang sama dengan plat mobil Yuna. Yuna sangat kesal, hingga ia jadi langsung mengungkapkan di siaran langsung bahwa Crusader adalah Direkturna. Yuna pun langsung menghubungi Direkturna untuk membuktikan pernyataannya itu. Namun ada suara ponsel berdering di dalam koper. Yuna jelas tidak tenang. Hingga saat koper dibuka, Yuna langsung histeris karena ternyata di dalamnya ada Direkturna yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Direkturna mati dengan jari yang sudah dipotong, hingga membuat Yuna jadi sangat ketakutan. Crusader lalu menghubungi, dan ia sangat senang karena akhirnya bisa melihat diri Yuna yang sebenarnya. Waktu Yuna mengumpulkan uang hampir habis, hingga Crusader langsung minta Yuna membuka pakaian, karena hanya dengan cara itu Yuna bisa secepatnya mengumpulkan uang. Para pelanggan yang ikut kehilangan akal juga langsung banyak yang berdonasi untuk mendukung permintaan Crusader, hingga Yuna mau tidak mau jadi mulai melepas kancing bajunya. Tapi belum sempat dibuka, Yuna ternyata memilih nekat melukai tangannya untuk menunjukkan ke Crusader bahwa inilah Yuna yang sebenarnya. Yuna bisa lebih gila dari Crusader, sampai para pelanggan yang menyaksikan itu jadi terdiam tidak berani berkomentar. Yuna yang sadar dirinya tidak akan bisa selamat pun akhirnya mulai mengakui jika selama ini ia memang hanya menganggap para pelanggan sebagai ladang keuntungan. Yuna rela melakukan apa saja sampai memanfaatkan kematian ayahnya untuk mencari keuntungan. Dan sekarang, Yuna benar-benar minta maaf kepada ayahnya serta para pelanggan atas semuanya. Yuna sepertinya menyerah, hingga para pelanggan yang menyaksikan keputusasaan Yuna jadi merasa bersalah sampai banyak yang meninggalkan siaran langsung. Yuna sudah tidak peduli, namun tak lama si manajer pameran muncul di siaran langsung dan memberi donasi yang sangat banyak sampai akhirnya bisa mencapai $650.000. Si manajer menganggap donasi itu sebagai denda yang harus diberikan ke Yuna, dan si manajer berharap Yuna memaafkannya karena sebelumnya saat di pameran ia sudah mengecewakan. Si manajer yang berharap Yuna tidak menyerah jelas membuat Yuna terharu. Sampai setelah itu, Crusader langsung mengucapkan selamat. Tapi Crusader kecewa karena Yuna sama sekali tidak minta maaf padanya. Hingga dari perkataan itu, Yuna pun akhirnya langsung mengingat siapa Crusader sebenarnya. Nah, jadi dulu saat Yuna merayakan ulang tahun di siaran langsung, Crusader tiba-tiba memberi donasi yang sangat banyak. Crusader berharap donasi itu cukup untuk menghentikan Yuna siaran langsung, karena saat itu Crusader butuh pertolongan, namun Crusader tidak bisa menceritakannya di siaran langsung. Crusader sangat memohon, namun Yuna malah memblokirnya. Crusader pun jadi mengirim pesan pribadi, dan Crusader minta waktu Yuna sebentar, karena Crusader yang sedang hilang harapan benar-benar membutuhkan Yuna sebagai teman cerita. Crusader mengaku hanya Yuna yang selalu menemani hari-harinya, namun Yuna malah risih hingga dari siaran langsungnya
Yuna menyuruh Crusader untuk bunuh diri. Yuna yang kesal lalu sengaja menyebarkan nomor Crusader di hadapan 100.000 pelanggannya. Hingga sekarang, Yuna benar-benar minta maaf atas perbuatannya. Yuna menyesal, namun penyesalan Yuna tidak berarti apa-apa. Karena intinya, Crusader hanya ingin Yuna mati. Yuna yang sudah menuruti keinginan Crusader untuk mengumpulkan uang jelas tidak terima. Tapi Crusader memberitahu bahwa uang $650.000 yang Yuna kumpulkan ternyata baru bisa terkumpul di jam 12 lewat 2 menit. Perjanjian mereka sebelumnya harus terkumpul di jam 12 pas. Jadi karena Yuna gagal, Crusader jelas tidak akan membebaskan Yuna. Yuna yang ketakutan tentu minta dibebaskan. Dan Crusader pun langsung memberi kesempatan dengan menyuruh Yuna membelah perut Direkturna karena kunci bagasinya ada di sana. Yuna pun mulai memegang pisaunya dan siap untuk membelah. Namun Yuna langsung menjerit karena Direkturna rupanya belum mati. Crusader pun minta Yuna membunuhnya, membuat YouTuber serta televisi yang menyiarkan ikut merasakan kengerian. Kapten polisi juga jadi mencari keberadaan Yuna. Sampai tak lama, Yoon Sok datang dan langsung memberitahu polisi lokasi ponselnya yang terjatuh di dalam mobil Yuna. Crusader juga terus minta Yuna membunuh Direkturna karena ia ingin Yuna menunjukkan sisi diri Yuna yang sebenarnya memang jahat. Yuna harus membunuh jika ingin selamat, hingga Yuna kembali mengambil pisau dan mengakhiri siaran langsung. Direkturna jelas ketakutan, namun Yuna ternyata malah menusukkan pisau itu ke dinding bagasi yang membuat tangki bensin bocor. Yuna pun langsung menyalakan korek api dan minta Crusader secepatnya berhenti, karena jika tidak, Yuna akan membuat mereka mati bersama di dalam mobil. Setelah itu, Yuna santai karena tahu mobilnya pasti akan kehabisan bensin, dan ia membuka pesan suara dari kapten polisi yang sudah berhasil mengidentifikasi siapa Crusader. Kapten memberitahu nama asli Crusader, namun setelah diperiksa, Crusader ternyata sudah meninggal setahun yang lalu karena bunuh diri. Yuna pun jadi mengambil ponsel lipat milik Crusader, hingga kemudian Crusader juga langsung mengganjal gas mobil dan langsung melompat keluar. Mobil Yuna menabrak batas jalan sampai masuk ke perairan, hingga setelah itu Yuna langsung melepaskan ikatan Direkturna. Direkturna mengambil potongan jarinya, hingga kemudian akhirnya Yuna bisa keluar dari dalam bagasi. Yuna berenang lalu menaiki tangga, sampai ketika tiba di atas, Crusader muncul menarik Yuna dan langsung memperkenalkan diri. Crusader mengeluarkan pisau dan mendekat ke Yuna, membuat Yuna menggigitnya dan berusaha kabur. Crusader jadi langsung menghajarnya, karena Crusader kesal tangannya digigit, padahal ia hanya ingin bicara. Crusader pun minta Yuna tenang, karena ia memastikan tidak akan membunuh Yuna, sebab Yuna bisa menghasilkan $650.000 dalam sekejap. Crusader ingin terus bekerja sama dengan Yuna, namun detektif Park yang muncul langsung menembaknya. Semuanya sudah berakhir, dan detektif Park langsung membawa Yuna. Yuna kesakitan, dan setelah detektif Park mengambil obat, Yuna langsung membuka ponsel lipat milik Crusader dan mencoba menghubungi nomor asli Crusader. Tapi ponsel asli Crusader rupanya tidak berdering, karena panggilan dari ponsel lipat yang Yuna gunakan ternyata malah terhubung ke ponsel detektif Park. Karena ternyata detektif Park lah yang menjadi dalang di balik penculikan Yuna. Crusader yang mengemudikan mobil rupanya hanya mantan penjahat yang dijadikan kaki tangan. Jadi sebenarnya Crusader yang asli yang dulu Yuna sakiti ternyata anaknya detektif Park. Detektif Park pun menodongkan senjata, dan detektif Park tidak menyangka karena Yuna yang diidolakan anaknya serta yang dianggap sebagai teman pertamanya malah menjadi penyebab anaknya bunuh diri. Detektif Park benar-benar terluka ketika melihat banyak pesan masuk di ponsel anaknya yang menyuruh si anak bunuh diri setelah Yuna menyebarkan nomor ponsel anaknya di siaran langsung. Detektif Park mengecam Yuna sebagai pembunuh, dan makanya Detektif Park sebelumnya sengaja menyuruh Yuna membunuh Direkturna karena ia ingin menunjukkan ke seluruh dunia bahwa Yuna memang pembunuh. Yuna menangis merasa bersalah, hingga ketika Detektif Park ingin membunuh Yuna,
Yoon Sok dan para polisi akhirnya datang. Yoon Sok dan kapten pun minta detektif Park melepaskan Yuna karena aksi detektif Park itu sedang disiarkan langsung. Yuna juga memohon agar tidak dibunuh, hingga detektif Park jadi malah memaksa Yuna memegang pistol agar menembaknya. Detektif Park sengaja ingin menjadikan Yuna pembunuh di hadapan semua orang, sampai akhirnya detektif Park nekat memaksa Yuna menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Detektif Park pun tewas, meninggalkan rasa bersalah yang semakin memuncak bagi Yuna. Setelah itu Yoon Sok mengajak Yuna pulang, dan Yuna langsung berterima kasih karena Yoon Sok sudah menyelamatkannya. Yoon Sok pun mencoba menghibur Yuna dengan memperlihatkan channel YouTube Yuna yang pengikutnya telah bertambah 1 juta. Namun rasa senang sudah tidak terlihat lagi di wajah Yuna. Kesombongan Yuna yang telah membuat luka bagi orang lain sepertinya sudah membuat Yuna tertampar, hingga cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur film Drive 2024. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.